Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Ulil Absor. Hari ini kita akan belajar Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh pada pembelajaran kali ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa dan langsung saja kita ke materinya. Baik anak-anak, materi kita kali ini yaitu masih di bab 1, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis, pedoman hidupku. Yang akan kita pelajari hari ini adalah apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa fungsi Al-Quran dan hadis. Sebelum kita mulai atau masuk pembahasan selanjutnya, langkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran hari ini ialah: pertama, dapat memahami pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menerima Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Yang ketiga, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Terus yang terakhir, yang keempat, menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Al-Quran, karena ia juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bab 1 ini yang akan kita pelajari yang pertama yaitu adalah apa itu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Menurut Quraisy Shihab, huruf alif pada kata Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Kesempurnaan lain menurut Quraisy Shihab Al-Quran yaitu adalah mudah diingat, tidak hanya untuk orang tua, anak-anak pun sangat mudah menghafalnya. Kesempurnaan Al-Quran itu telah terbukti dalam sejarah bahwa tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis ribuan tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim. Bacaan yang sempurna lagi mulia itu Al-Quran dengan makna bacaannya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, di antara lain dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sedangkan menurut istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pertama,
Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Tidak ada karya yang bisa menandingi kesempurnaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'adil insu wal jinna ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna, kemampuan hafal, dan tidak pernah berbohong. Terus yang terakhir yaitu keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Nama-nama Al-Quran yang akan kita bahas pada kali ini yaitu adalah nama-nama Al-Quran, yaitu Al-Kitab dan Al-Furqan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya adalah Al-Kitab atau Kitab Allah. Dapat kita temukan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Terus yang kedua adalah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita temukan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Quran surah Al-Furqan ayat 1. Fungsi Al-Quran. Ada beberapa fungsi Al-Quran, yaitu secara umum, yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga petunjuk hidup manusia di jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Al-Quran sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Mayoritas kaum muslimin menyepakati 4 macam dalil atau sumber hukum sekaligus urutan dalam prioritasnya. Al-Quran sebagai sumber utama, terus hadis sebagai sumber kedua, disusul ijma dan qiyas.
Fungsi Al-Quran yang selanjutnya adalah Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tapi bagi manusia secara umum. Kandungan Al-Quran memang ada yang bersifat universal, seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang, tidak hanya orang-orang yang beriman Islam dan bertakwa saja. Al-Quranul Karim adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran setelah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran adalah sebagai hakim atau standar untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yang masih berlaku setelah Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadihi minal kitabi muhaiminan alaihi wahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menuntut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia yaitu adalah Allah menciptakan manusia di muka bumi dijadikan sebagai khalifah, pemimpin atau pengatur agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai panduan. Fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya Al-Huda atau petunjuk, Al-Furqan pembeda, dan lain-lain. Dan untuk pembahasan kali ini yang akan kita pelajari yaitu adalah Al-Huda dan Al-Furqan. Yang pertama adalah Al-Huda atau petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk sebagai orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Al-Furqan atau pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang baik, yang hak, dan yang batil, atau antara yang benar dan salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik dan tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Mungkin itu pengertian Al-Quran beserta fungsinya. Untuk yang selanjutnya adalah hadis beserta fungsinya, yang mungkin akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu untuk materi pada kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Bila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini berkah dan bermanfaat. Sebelum video ini saya tutup, ada beberapa tugas yang perlu kamu kerjakan. Tugasnya yaitu, tuliskanlah pengertian Al-Quran beserta fungsinya sesuai dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, terima kasih, sekian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.